Bapak Ibu, mari buka sama-sama dengan beta dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu boleh buka dalam Alkitab Perjanjian Baru di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Kemudian lompat ke ayat 37 sampai ayat 38. Lukas pasalnya yang pertama. Ya, Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-28 Bapak Ibu. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Oke. Bapak Ibu lompat ke ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Sudah? 28 sampai 35. Ya. Lukas 1, Lukas pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Bapak Ibu lompat ke ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Oke? Sudah? Amin. Mari kita mau baca Bapak Ibu. Beta undang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Mari untuk kita menghormati firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Bapak Ibu kita baca sama-sama firman ini. Lukas pasal yang pertama ayat 28 sampai 35, ayat 37 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Ayat 37. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu semua. Iya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Bapak Ibu, katong akan sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman yang katong baca, Bapak Ibu, tentang berkat Tuhan yang Bapak Ibu lihat dalam firman ini, berkat dalam perspektif Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini katong mau bicara tentang begini, berkat dalam perspektif Allah. Oke? Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu perhatikan pengajaran ini sangat luar biasa. Bapak Ibu, beta sangat diberkati dengan pengajaran firman ini. Beta mau Bapak Ibu semua perhatikan supaya Bapak Ibu mampu memahami tentang kebenaran yang ada dalam kebenaran firman ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ini, Bapak Ibu dan beta sering sekali mendengar ayat-ayat ini nih sering dibaca pada waktu Natal. Betul kasih? Betul kasih Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu dengar berita tentang kelahiran Yesus, itu pasti berhubungan dengan Natal kan? Ya. Orang paling sering baca ayat ini tuh pada waktu Natal. Tapi hari ini agak berbeda Bapak Ibu ya. Karena hari ini kita mau belajar tentang berkat dalam perspektif Allah. Menurut pandangan Allah, berkat itu apa? Seperti gitu Bapak Ibu ya. Yang dikatakan berkat itu seperti apa? Nah itu yang Bapak Ibu dan beta mau belajar hari ini. Nah kalau Bapak Ibu
baca kisah ini, beta percaya dan sangat yakin Bapak Ibu sering dengar firman ini dibaca berulang-ulang kali di dalam Bapak Ibu masa-masa kecil pun Bapak Ibu sudah sering mendengar firman ini. Bahkan mungkin dalam acara-acara perayaan Natal Bapak Ibu pernah kebagian peran jadi malaikat Gabriel yang datang kasih kabar untuk Maria. Bapak Ibu mungkin pernah dapat peran jadi Maria, satu jadi Yusuf dan lain sebagainya ya. Ini kisah-kisah yang sering sekali terjadi di kisah Natal. Tapi mari Bapak Ibu kita belajar. Ternyata begini, ayat firman ini luar biasa sekali. Ada kebenaran yang Bapak Ibu dan beta perlu belajar secara mendalam, secara teliti dari firman ini. Supaya begini Bapak Ibu dan beta punya cara pandang tentang berkat tidak berseberangan dengan cara pandang Tuhan tentang berkat. Amin. Nah, kalau bicara tentang berkat Tuhan, begini Bapak Ibu, orang itu banyak mengidentifikasi berkat itu begini, sesuatu yang baik-baik. Jadi kalau kita bicara berkat, pasti yang ada di orang punya konsep berpikir begini. Kalau dia dapat uang banyak, dia bekerja dan dia dapat rezeki yang banyak, itu berkat. Kalau dia punya anak lulus jadi PNS, itu berkat. Kalau dia punya suami naik pangkat atau dia sendiri naik pangkat, itu berkat. Tapi gini Bapak Ibu, sebenarnya itu hal yang sebenarnya bukan salah. Tetapi itu sangat-sangat kalau menurut beta begini, ini pemahaman yang sangat dangkal kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Karena berkat Tuhan itu tidak bisa diukur dengan hanya hal-hal yang baik saja. Yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu baca kisah ini, Bapak Ibu lihat ketika malaikat Tuhan diutus oleh Allah. Kalau Bapak Ibu baca mulai dari ayat yang di atas, ayat yang ke-26, Bapak Ibu lihat di situ kisah bagaimana surga memberi utusan resmi kepada malaikat Gabriel. Untuk apa Bapak Ibu? Gabriel datang untuk, betul ya? Gabriel atau siapa yang bawa pesan? Gabriel kan? Gabriel datang bawa pesan dari surga untuk siapa? Maria. Bapak Ibu, surga punya rancangan begini. Ini kabar yang hebat, ini kabar yang luar biasa, yang harus disampaikan kepada Maria, disampaikan ke seluruh dunia, bahwa akan lahir seorang yang luar biasa, akan lahir seorang anak manusia yang dikandung dari Roh Kudus Bapak Ibu, dan itu akan dilahirkan oleh Maria yang begini Bapak Ibu, dalam hal ini tidak pernah punya suami. Nah Bapak Ibu lihat, ini cara pandang ini berbeda. Surga menganggap ini berkat yang besar. Surga menilai begini Bapak Ibu, ini kabar yang sangat menggemparkan, ini kabar yang sangat menggembirakan. Tetapi mari kita belajar. Ketika berita ini datang sampai ke telinga Maria, apa yang Maria dia lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat ini. Sebagai manusia, Maria ada di posisi gini Bapak Ibu. Dia diperhadapkan dengan kenyataan begini. Dia harus menanggung malu. Dan yang satunya lah begini. Dia harus mati dirajam dengan batu sampai mati. Karena Bapak Ibu harus tahu bahwa kisah ini terjadi pada zaman Maria hidup. Orang kalau yang ada suami, orang mengandung, itu pasti taruhannya nyawa. Bapak Ibu lihat, ini kisah berbanding terbalik. Makanya lihat, sebelum beta mau menyampaikan kebenaran ini, beta mau bilang buat Bapak Ibu begini. Kadang-kadang kita punya pemahaman tentang berkat itu harus sesuatu yang bagus-bagus, harus sesuatu yang baik-baik saja. Padahal di dalam pandangan Allah, berkat Tuhan itu selalu dibungkus dengan hal-hal yang menyakitkan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu mengerti sampai di sini? Berkat itu kadang-kadang terbungkus oleh hal-hal yang sangat menyakitkan. Hal-hal yang menurut Bapak Ibu dan beta kurang pas dengan Bapak Ibu punya permintaan buat Tuhan. Nah, kita mau belajar. Nah, mari lihat sama-sama Bapak Ibu. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat sama-sama. Maria ketika dia mendengar kabar ini, sebelum dia mendengar kabar ini, maksudnya Bapak Ibu lihat, Tuhan di surga itu tahu. Tuhan Allah sudah tahu begini. Ini Maria kalau tidak dipersiapkan secara matang dalam cara berpikir, cara yang dia memahami tentang keberadaan Tuhan, dia pasti berontak. Dia pasti tidak akan pernah menerima kabar ini. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, coba Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu punya Alkitab sama-sama dengan beta. Coba perhatikan ayat yang ke-28. Bapak Ibu lihat di situ. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dikaruniai Tuhan
menyertai engkau. Bapak Ibu tahu maksud kata-kata yang malaikat bilang? Bapak Ibu coba lihat sama-sama. Kata dikaruniai, Bapak Ibu lihat. Kata itu dia punya pengertian begini Bapak Ibu. Kata dikaruniai yang malaikat Tuhan bilang buat Maria, itu diambil dari kata Yunani Bapak Ibu. Dia punya kata Yunaninya begini, charito. C-H-A-R-I-T-O-O. Charito. C-H-A-R-I-T-O-O. Jadi begini Bapak Ibu perhatikan. Waktu malaikat Gabriel datang ke rumah Maria, Alkitab mencatat begini. Gabriel sebelum dia menyampaikan pesan Tuhan, dia menyampaikan charito. Amin. Bapak Ibu, apakah itu charito? Charito punya pengertian begini Bapak Ibu. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, Maria, engkau mendapat penghormatan khusus. Amin. Jadi charito pun pengertian begitu. Penghormatan khusus. Amin, amin. Amin. Jadi ingat ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar firman ini berulang-ulang, tapi Bapak Ibu yang paham, Bapak Ibu mungkin yang mengerti kenapa malaikat datang. Dia yang langsung bicara tentang pesan Tuhan saja, pesan Allah di surga. Tapi dia datang dengan salam dolo. Charito. Dia lagi sampaikan buat Maria, hai Maria, kamu adalah orang yang mendapat kehormatan khusus dari Allah. Amin. Oke. Yang berikut begini Bapak Ibu, pengertian charito begini yang berikut. Gabriel datang. Gabriel bilang buat Maria begini, hai Maria, engkau itu sangat disukai oleh Tuhan. Amin, amin. Engkau sangat disukai Tuhan, sangat disenangi oleh Tuhan. Bisa? Bapak Ibu paham sampai situ? Ya. Jadi Gabriel datang, dia langsung bicara, hai Maria, kamu akan mengandung bla bla bla. Tidak Bapak Ibu, dia charito. Dia bilang buat Maria, hai Maria, ketika dia berkata salam bagimu Maria, engkau dikaruniai, engkau charito, engkau adalah wanita yang mendapat penghormatan khusus dari Allah. Keren sayang Bapak Ibu? Luar biasa. Lalu malaikat bilang apa lagi? Kamu adalah wanita yang sangat disukai oleh Allah, yang sangat disenangi oleh Allah. Charito punya pengertian berikut begini lagi Bapak Ibu. Hai Maria, engkau adalah wanita yang mendapat berkat dari Allah. Katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau malaikat Tuhan datang, malaikat Tuhan bilang katong bahwa katong ini dapat penghargaan. Malaikat bilang katong dapat charito. Bapak Ibu dan beta bagaimana kira-kira punya ekspresi? Luar biasa. Presiden kasih penghargaan saya Bapak Ibu luar biasa ya. Pajang akang foto besar-besar kau pegang tangan presiden tuh. Itu biar dari katong keturunan ke keturunan tetap foto itu saya boleh turun dari dinding. Itu menandakan bahwa spesial. Pernah ketemu dengan Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu ini gila. Malaikat diutus langsung oleh Tuhan Allah. Bilang buat Maria, dia adalah wanita yang mendapat charito, penghormatan khusus. Nah mari kita belajar. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat 27. Coba Bapak Ibu lihat sama-sama dengan beta. Ketika Maria mendengar berita ini, ketika Maria mendengar salam yang malaikat bilang, Bapak Ibu lihat ekspresi Maria di situ apa? Ayat 27. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati. Dia bertanya, dia bilang apa Bapak Ibu? Ya. Apakah arti salam itu Bapak Ibu? Lalu malaikat mulai berkata, malaikat menyampaikan. Bapak Ibu mulai dari ayat 30, 31 sampai ayat yang ke-33 itu malaikat mulai menyampaikan pesan Allah. Tapi mari beta jelaskan kepada Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu lihat, waktu malaikat Gabriel datang, tadi beta bilang di awal, kenapa malaikat Gabriel tidak langsung menyampaikan pesan Tuhan? Dia yang langsung ngomong seperti ayat yang di bawah 30, 31, 32 sampai 33. Karena begini Bapak Ibu, kalau Maria punya cara berpikir tidak dibangun tentang cara berpikir yang benar, Maria pasti dia akan menerima salam ini. Betul kasih? Dia akan pernah menerima apa? Pesan Tuhan. Dia tidak
tidak akan menerima pesan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu itu. Makanya begini, kita mau belajar dari kisah ini perspektif yang benar tentang berkat yang Tuhan mau. Begini Bapak Ibunya, poin pertama dari kisah yang kita mau belajar hari ini. Kalau Bapak Ibu mau dapat berkat dari Tuhan, Bapak Ibu mesti rubah Bapak Ibu punya cara pikir. Mindset Bapak Ibu dan beta harus diubah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu lihat, dalam setiap penderitaan ternyata begini, ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Amin. 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 Maria, Bapak Ibu pikir waktu Maria dengar kabar malaikat bilang kau akan mengandung dan melahirkan, Bapak Ibu berpikir Maria dia dalam keadaan yang dia aman. Itu tanda tanya besar Bapak Ibu. Tapi lihat hebatnya surga. Surga sudah punya rancangan hebat begini. Kasih dia pemahaman dulu. Siapkan dia secara matang dulu. Gabriel ose turun. Tapi sampaikan salam ini buat dia. Dia adalah orang yang dikaruniai Tuhan. Sampaikan buat Maria. Saya nggak apa-apa, terima saja. Maria, Ose adalah orang yang mendapat penghormatan khusus. Ose adalah orang yang disenangi Tuhan, disukai Tuhan. Ose mendapat berkat dari peristiwa yang nanti terjadi ini. Jadi Maria, tenang. Kira-kira akan seperti begitu. Amin, amin, bisa? Amin. Bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu pikir Maria itu dia malaikat? Tidak Bapak Ibu, dia sama dengan Bapak Ibu dan beta. Waktu dengar kabar ini, kalau Bapak Ibu hidup di zaman itu, waktu dengar kabar ini, Bapak Ibu lihat, Maria pasti juga dia shock Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Dia pasti shock. Ini maksudnya apa? Makanya ayat 27 dia menjelaskan Maria terkejut. Bapak Ibu kira Alkitab bilang Maria terkejut itu Maria terkejut? Ya ampun, bukan. Terkejut yang bikin dia sing bisa tidur Bapak Ibu. Terkejut yang begini, berpikir berulang-ulang kali, ini betul kesing. Beta pernah khotbahkan begini Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu. Kisah ini ditulis Bapak Ibu. Ini kisah selama 400 tahun Tuhan Allah tidak pernah bicara. Masa silent God. Tuhan tidak pernah bicara 400 tahun. Tiba-tiba ada malaikat Gabriel datang lalu bilang, Maria, nanti saya mau mengandung ya. Bapak Ibu ini antara percaya antara tidak. Antara mau terima, mau bilang iya, juga takut Bapak Ibu. Jadi ini bukan satu hal yang biasa bagi Maria. Bapak Ibu, beta bawa Bapak Ibu punya pemahaman pada kisah itu begini. Maria pada waktu itu kalau mau jujur, dia paling tertekan. Dia paling tertekan Bapak Ibu. Karena begini, orang hamil tanpa suami Bapak Ibu. Masuk di akal di mana dunia. Orang hamil tanpa suami. Tapi ingat, Bapak Ibu nanti kita belajar kisah ini. Mengapa Maria bisa terima apa yang Tuhan bicara. Hal pertama begini, Bapak Ibu dan beta belajar. Kadang-kadang berkat yang kita terima, itu tidak harus selalu dibungkus dengan hal-hal yang baik. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, dalam setiap penderitaan, itu pasti ada berkat Tuhan yang besar. Amin. Dalam setiap penderitaan, itu pasti ada kemuliaan Tuhan yang besar. Bapak Ibu dan beta mau lihat berkat besar, Bapak Ibu dan beta mau lihat kemuliaan Allah. Kadang-kadang Tuhan mesti izinkan Bapak Ibu dan beta ada dalam masa-masa yang sulit. Amen. Ada dalam masa-masa yang sukar. Ya, nah itu poin pertama dari apa yang kita belajar hari ini. Nah, Bapak Ibu lihat sama-sama dengan beta. Maria pada akhirnya Bapak Ibu, dia mengerti tentang apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Amin, amin. Kesenangan Tuhan begini Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan mau Bapak Ibu dan beta berproses. Tuhan itu berkati orang, dia tidak pernah berkati dengan hal-hal yang instan. Ingat ini baik-baik ya Bapak Ibu ya, sampai ketemu Tuhan datang sekali. Tuhan berkati orang itu tidak pernah dengan hal-hal yang instan. Di mana-mana kalau berkat dari Tuhan itu pasti dia butuh proses. Semua yang instan itu datang dari iblis Bapak Ibu. Amin, amin. Bapak Ibu, iblis itu selalu punya cara memberkati orang dengan cara instan. Makanya kalau Bapak Ibu mau cepat kaya, lihat orang tuh kalau mau cepat kaya, orang pergi pesugihan, orang bisa kaya kasih. Ya. Bisa. Tapi tumbal. Tapi ingat, kita pernah belajar bahwa orang fasik itu dia punya awal kisah hidup saja yang mujur kan? Ya. Tapi akhir itu pasti kan hancur. Berkat yang iblis kasih itu pasti di awalnya kisah hidup cuma baik, tapi akhirnya pasti hancur. Tuhan yang Bapak Ibu dan beta sembah adalah Tuhan yang begini. Dia selalu memberkati Bapak Ibu dan beta tapi by proses. Ya. Coba bilang by proses. Proses. Ya. Tuhan
mau Bapak Ibu dan beta tidak belajar mengukur berkat itu dari hal-hal yang enak-enak saja, gitu ya. Kalau Maria dia mau ukur hal-hal dari berkat dari hal yang enak saja Bapak Ibu, dia tidak perlu bersusah-susah untuk bisa menerima keadaan ini, gitu. Tapi dia paham bahwa ternyata sebelum dia menerima berkat besar, dia punya cara berpikir sudah diubah oleh Tuhan. Nah, beta belajar kisah ini, tiba-tiba Tuhan kasih beta satu statement begini Bapak Ibu. Untuk orang bisa dapat berkat besar, itu dia punya cara berpikir harus berubah. Bapak Ibu mau lihat Bapak Ibu punya hidup diberkati, sebenarnya tergantung Bapak Ibu punya cara pikir. Kalau cara pikir Bapak Ibu dan beta benar, maka Bapak Ibu punya kehidupan juga berjalannya benar. Amin. Amin. Cara pikir Bapak Ibu benar, itu menentukan Bapak Ibu punya langkah hidup juga benar. Maria berpikir benar. Ketika Gabriel bilang engkau mendapat perkenan Tuhan, engkau adalah orang yang dikaruniai. Bapak Ibu Maria mengerti, oh ternyata dia lagi disayang Tuhan. Ingat ini baik-baik ya, kalau ketemu masalah banyak itu tanda Tuhan lagi sayang. Amin. Amin, amin, Yes, amin, amin banget. Bapak Ibu lihat kata carito pengarti tadi? Ya. Penghormatan Disenangi, penghormatan khusus, sangat disukai, disenangi, sangat mendapat disenangi, berkat. sangat disukai, mendapat berkat. Kalau Bapak Ibu sedang diperhadapkan persoalan besar, itu tanda Tuhan lagi carito. Amin. Amin, amin. Tuhan lagi begini, membuat Bapak Ibu dia kasih apresiasi besar untuk Bapak Ibu dan beta. Dia lagi sayang, dia lagi senang Bapak Ibu. Gimana ya kalau orang lagi senang-senang nih katong begitu. Bapak Ibu kan pernah dulu ya, katong semua pernah mengalami orang suka dulu masa-masa jatuh cinta. Kalau orang lagi senang-senang dan katong gitu, itu bahagia sekali ya. Rasa dunia serasa milik kita berdua, begitu. Amin. Sama dengan Tuhan. Kalau orang lagi punya masalah, itu tandanya Tuhan lagi jatuh cinta dengan Bapak Ibu dan beta. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa mengerti cara pikir ini? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan banyak persoalan hidup, jangan pernah Bapak Ibu mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Beta selalu bilang ini ulang-ulang. Ingat kata carito. Tuhan lagi sangat senang dengan beta. Ya. Tuhan lagi sangat-sangat ingin memberkati beta. Tuhan sementara memberikan penghargaan buat beta. Beta adalah orang yang mendapat penghargaan khusus. Jadi jangan pernah Bapak Ibu tolak masalah. Nanti Bapak Ibu saya dapat kesenangan Tuhan. Bapak Ibu saya dapat apa? Kesukaan Tuhan. Nah itu yang katong belajar dari kisah ini, oke? Nah coba lihat Bapak Ibu sama-sama Filipi 1 ayat 29. Coba lihat Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. 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 Bapak Ibu lihat kata menderita di situ. Ada kata menderita. Filipi 1 ayat 29. Ya, melainkan juga untuk menderita. Iya, untuk menderita. Jadi Paulus lagi bilang begini bahwa ternyata penderitaan itu kasih karunia. Bapak Ibu kata menderita itu diambil dari kata Yunani charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Charis, C-H biasa saja, cuma charis biasa C-H ya. Charis punya pengertian begini Bapak Ibu. Kasih sayang yang akan memberikan kepuasan. Amin. Amin. Jadi ternyata begini, kalau orang lagi dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, Alkitab bilang itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Artinya Bapak Ibu dan beta sementara ada dalam kasih sayang Tuhan yang memberikan kepuasan buat kita. Amin. Sudah? Bisa? Ingat ya, kalau ketong lagi menderita. Ingat, menderita di sini bicara bukan menderita karena ketong punya kebodohan. Menderita karena kebenaran. Ya. Menderita karena Bapak Ibu ikut Tuhan. Menderita karena Bapak Ibu mau hidup sesuai firman Allah. Bapak Ibu disuruh mengampuni. Itu penderitaan, Seng. Orang maki-maki Bapak Ibu, orang ancam-ancam Bapak Ibu, caci maki Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu disuruh Tuhan, ampunilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu penderitaan, Kak Seng? Coba kita tanya. Kak, ada yang happy-happy saja? Penderitaan tuh. Tapi Tuhan bilang itu apa? Charis. Yes, amin. Itu kasih karunia Bapak Ibu.
Paulus bilang itu kasih karunia. Itu adalah kasih sayang yang memberikan kepuasan. Jadi itu tandanya begini, Tuhan lagi sayang Bapak Ibu. Tuhan lagi kasih Bapak Ibu kepuasan di dalam penderitaan itu. Hebat ya? Tidak gampang memang Bapak Ibu ya, katong hidup ikut firman ini memang kadang-kadang harus menyelipkan daging berulang-ulang kali. Tapi beta rasa kalau Bapak Ibu dan beta sepaham dengan apa yang firman katakan, cepat atau lambat katong punya proses pengikisan daging itu pasti selesai. Katakan amin. Amin. Katong akan hidup terus untuk mematikan daging. Jadi ingat itu, kalau orang menderita karena kebenaran, itu karena itu kasih karunia. Filipi 1 ayat 29. Lalu Bapak Ibu mari katong belajar poin yang kedua dari kisah ini. Bapak Ibu lihat, yang kedua, malaikat Tuhan datang sampaikan kepada Maria. Selain dia bilang engkau adalah, coba lihat ayat 28, dia bilang apa? Maria, engkau ada yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Kemudian Bapak Ibu lihat ayat 30. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tadi beta sudah bilang. Bapak Ibu, poin kedua dari ketemu pengajaran hari begini Bapak Ibu. Di dalam setiap penderitaan itu pasti ada kasih karunia Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu mau dapat berkat besar, pasti dibungkus dengan penderitaan. Jadi tidak ada yang instan dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, poin ketiga kita selesai. Poin ketiga Bapak Ibu lihat. Ayat yang ke-31. Coba lihat ayat 31. Ayat 31 Alkitab berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat Tuhan bilang buat Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu, kata mustahil itu diambil kata Yunani adunateo. Adunateo. Tulis biasa, adunateo. Adunateo punya pengertian begini Bapak Ibu. Tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak memiliki kekuatan apapun. Oke? Tidak punya kuasa. Tidak punya kemampuan. Itu adunateo Bapak Ibu ya. Berada pada posisi yang lemah. Oke? Jadi Bapak Ibu lihat, mari kita jelaskan ayat ini. Coba Bapak Ibu perhatikan. Waktu malaikat Tuhan berbincang-bincang dengan Maria tentang bagaimana surga mengutus Gabriel datang untuk menyampaikan berita kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan. Ayat yang ke-27, di situ Maria berkata, terkejut kan Bapak Ibu? Alkitab berkata lalu terkejutlah Maria, lalu terjadi perbincangan di situ Bapak Ibu. Di akhir perbincangan itu, Maria berkata begini Bapak Ibu, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bapak Ibu lihat itu, Maria ada di titik persimpangan begini. Bagaimana mungkin tanpa suami beta bisa hamil? Tapi malaikat Tuhan memberi penegasan ulang begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat Tuhan lagi bilang buat Maria, Maria, Allah kamu itu Allah Adunateo begini, sebab bagi Allah kamu, dia adalah Allah yang begini, memiliki kekuatan. Bapak Ibu, di situ kan adunateo punya arti kan tidak memiliki kekuatan kan? Tapi begini, malaikat mau bilang, Tuhan itu dia punya kekuatan. Maria bilang bagaimana mungkin? Malaikat bilang, oh kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu adunateo. Bagi Tuhan dia punya kekuatan itu. Amin. Bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Gabriel sementara menjelaskan tentang kekuatan yang Tuhan punya kepada Maria. Lalu tuh Gabriel bilang buat Maria apa lagi? Tuhan itu punya kuasa. Maria, Tuhan punya kuasa Maria. Kamu tidak usah bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Lalu berikut, malaikat bilang apa lagi Bapak Ibu? Dia adalah Tuhan yang punya kemampuan. Dia bisa melakukan apapun juga yang tidak bisa manusia lakukan. Dengan manusia punya keterbatasan. Sebab dia adalah Tuhan yang punya kemampuan untuk memiliki segalanya. Amin, amin. Lalu Bapak Ibu, malaikat juga jelaskan begini. Maria, Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang begini. Dia ada pada posisi yang tidak lemah.
Jadi dia bisa bikin sesuatu. Dia adunateo. Jadi ingat kalimat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan persoalan hidup, ingat saja adunateo. Oh, beta punya Tuhan adalah Tuhan yang tidak lemah kok. Beta punya Tuhan adalah Tuhan yang punya kekuatan semuanya. Dia adalah Tuhan yang punya kemampuan. Dia adalah Tuhan yang bisa bikin segala sesuatu. Amin. Dan dia tidak ada pada posisi yang lemah. Makanya beta sih perlu takut. Ya. Bisa amin? Amin. Itu yang dipahami oleh Maria. Waktu Gabriel menyatakan kepada dia bahwa Tuhan itu adunateo. Amin Bapak Ibu. Jadi itu kata bagi Allah tidak ada yang mustahil, tuh adunateo ya Bapak Ibu. Sudah bisa paham kalimat itu? Bapak Ibu sering dengar kalimat ini tau? Atau sering berdoa juga bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, itu adunateo. Bagi Allah, dia punya kuasa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang punya posisi tidak lemah. Amin. Oke? Dia punya kemampuan, punya kekuatan. Itu bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu lihat, dalam proses ini Maria mulai punya cara berpikir diarahkan seperti apa yang Tuhan pikirkan. Amin. Makanya tadi beta bilang untuk dapat berkat besar, di awal tadi beta bilang Bapak Ibu dan beta punya perspektif cara pandang itu harus disejajarkan dengan cara pandang Tuhan. Karena selama Bapak Ibu dan beta berseberangan dengan cara berpikir Tuhan, Bapak Ibu dan beta tidak pernah melihat sesuatu terjadi. Karena gini, katong pun cara pikir dan Tuhan cara pikir saya sejauh langit dan bumi. Maria punya cara pikir dengan Tuhan punya cara pikir sejauh langit dan bumi. Betul ke saya? Maria berpikir malaikat datang ini, di zaman itu kalau Gabriel datang ke orang itu tanda sukacita Bapak Ibu. Gabriel itu malaikat yang bawa berita-berita baik. Tapi ini datang bawa berita yang enak ya. Maria kamu akan mengandung. Begitu berita enak, enak. Maria di awal Maria punya cara pikir belum disejajarkan dengan Tuhan punya cara berpikir. Maria syok Bapak Ibu. Tapi waktu Gabriel menjelaskan, Gabriel kasih pemahaman tentang apa yang Tuhan bilang. Kamu carito, kamu sedang mendapat apa tuh? Penghormatan khusus dari Allah. Kamu lagi disenangi Tuhan, kamu lagi disayang Tuhan, kamu mau diberkati oleh Allah. Maria punya cara berpikir, perspektif Maria mulai disejajarkan dengan cara pikirnya Tuhan. Amin. Pada akhirnya Bapak Ibu lihat akhir dari kisah ini, apa yang Maria bilang? Coba Bapak Ibu lihat sama-sama dengan beta. Kita baca sama-sama. Ayat yang terakhir dari bacaan ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terus Jadilah menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Maria punya cara berpikir mulai selaras dengan cara berpikir Tuhan. Maria bilang begini, aku ini sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu, kata hamba yang di sini coba lihat sama-sama, itu diambil dari kata Yunani doule. Itu dari kata doulos. Tapi dia pakai kata, dia pakai kata doule, D-O-U-L-E. Doule. Sudah? Maria bilang begini, aku ini doule. Dia bilang buat malaikat itu ya, aku ini doule. Doule punya pengertian apa Bapak Ibu? Maria bilang begini, Tuhan, kalau memang itu yang Tuhan mau, itu keputusan surga. Beta cuma doule. Beta cuma budaknya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Maria tiba pada titik begini, beta sempunya kekuatan apa-apa. Amin. Doule punya pengertian berikut begini, orang yang terikat. Jadi Maria lagi bilang buat malaikat yang datang, Gabriel, beta ini orang yang terikat. Yang berikut Bapak Ibu, Maria bilang buat Gabriel begini, Gabriel, beta ini adalah orang yang memberi diri. Memberi diri untuk apa Bapak Ibu? Mengerjakan kehendak orang yang beta layani.
Saya ini adalah orang yang memberi diri untuk mengerjakan kehendak orang yang saya layani. Amin Bapak Ibu. Itu pengertian hamba di dalam konteks bacaan yang Bapak Ibu baca itu. Doule. Maria bilang seperti itu untuk Gabriel. Mengerjakan kehendak orang yang dilayani. Bapak Ibu lihat sama-sama. Mari kita belajar. Bapak Ibu lihat apa yang Alkitab katakan. Maria sampai pada titik begini Bapak Ibu. Dia punya kesadaran penuh Bapak Ibu. Maria punya kesadaran penuh. Kesadaran penuh untuk apa Bapak Ibu? Dia berserah kepada keputusan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Maria dan Marta. Iya, jadi Bapak Ibu perhatikan sama-sama dengan beta. Maria sampai pada titik begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, dia cuma Maria, dia bilang waktu dia bilang Tuhan, hamba ini doule. Dia lagi bilang begini, dia punya kekuatan. Dia cuma ciptaan. Dia tidak bisa protes pencipta. Bisa Bapak Ibu? Maria tahu posisi. Maria cuma ciptaan. Maria tidak bisa protes pencipta. Makanya waktu keputusan surga datang, Maria kamu akan mengandung dan akan melahirkan. Maria sempung kekuatan berontak lagi Bapak Ibu. Amin. Bisa paham cerita ini? Dia terima itu dengan dia punya berserah penuh kepada Tuhan. Karena dia bilang di awal tadi, dia adalah doule. Dia budak perempuan. Bapak Ibu tahu, budak itu yang punya hak asasi lah Bapak Ibu. Dia adalah budak. Dia adalah orang yang terikat. Dia adalah orang yang memberi diri untuk melayani orang yang dilayani. Bisa Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, Bapak Ibu dan beta lihat cerita ini. Kadang-kadang katong mau dapat sesuatu yang besar, katong perlu yang namanya ketaatan mutlak. Amin. Tadi beta bilang selama Bapak Ibu dan beta punya cara berpikir tidak diselaraskan dengan cara berpikir Tuhan, Bapak Ibu akan sampai pada titik begini, katong selalu protes apa yang Tuhan buat dalam katong punya hidup. Bapak Ibu lihat kisah ini, Bapak Ibu pulang baca ulang kisah ini, baca ulang Bapak Ibu punya catatan. Ini cerita yang menarik, cerita yang bagus Bapak Ibu. Maria bisa ambil posisi, dia menerima tentang semua rancangan Tuhan. Cuman satu saja, karena dia sudah tahu dia punya posisi bahwa dia cuma budak. Dia tidak bisa protes Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, beta dapat kata ini, beta tulis sebelum beta mau datang. Tiba-tiba beta diingatkan Tuhan. Bapak Ibu lihat, ketaatan Maria itu tidak didasarkan atas keterpaksaan. Bisa? Tetapi didasari dengan kesadaran penuh akan kebenaran. Karena kerangka berpikirnya telah diselaraskan dengan kerangka berpikir Tuhan. Amin. Ketaatan Maria tidak didasarkan atas keterpaksaan, tetapi didasari dengan kesadaran penuh akan kebenaran, karena kerangka berpikir Maria telah diselaraskan dengan kerangka berpikirnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ingat ketemu pelajaran hari ini. Kadang-kadang berkat itu tidak selalu harus dibungkus dengan kado yang kertas kado yang cantik ya, tapi harus dibungkus dengan penderitaan. Bapak Ibu dan beta selalu melihat bahwa di dalam setiap penderitaan itu sebenarnya ada kasih karunia Allah yang besar. Amin. Amin. Lalu yang berikut tadi yang Bapak Ibu lihat sama-sama. Bagi Allah tidak ada yang Mustahil. Tidak ada dunia itu. Bapak Ibu harus memahami tentang bagaimana perspektif Allah, cara berpikir Allah tentang berkat yang Bapak Ibu dan beta terima hari-hari ini. Amin. Beta percaya bahwa berkat, firman ini sangat memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu yang ikuti dari awal pasti sangat diberkati. Ya.
pulang Bapak Ibu bisa berbagi firman ini. Ini firman yang hebat, ya. Karena firman ini sering dibaca berulang-ulang, tapi Bapak Ibu mungkin malam ini baru tahu tentang pemahaman firman ini, betul? Perkataan-perkataan firman yang Bapak Ibu belajar sama-sama hari ini. Ya Bapak Ibu, beta selesai. Beta percaya bahwa Bapak Ibu akan pulang dengan berkat Tuhan yang besar. Mulai rubah cara berpikir. Kalau ada penderitaan yang datang, ingat saja Tuhan lagi sayang Bapak Ibu. Tuhan mau kasih Bapak Ibu sesuatu yang besar. Tuhan Yesus berkati katong semua. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Ya, mari kita mau nyanyi satu lagu. Dapat remah-remah. Remah saja yang penting.